adalah sumber kehidupan kita, yang telah mengaruniakan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya 40, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesuh, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhan kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, kita percaya Tuhan hidup dan berkuasa yang menyertai kita semua. Haleluya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, kita percaya Dia memelihara kita semua dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Kambing domba, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi
bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kambing domba. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Haleluya, betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, indahnya Engkau Yesus Tuhan bagi kami. Sempurnalah kasih-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Karena kehidupan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Yesus, tiada yang lain selain diri-Mu, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Engkau lebih indah dari segalanya. Oh,
Yesus, Kau sungguh indah, tiada taranya kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Bapa. Haleluya, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti. Kau lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak
cintaku kepadamu, Allahku yang hidup. Kau sumber segalanya, Kau sumber kekuatan bagi kami, Kau perlindungan bagi kami, Kau kota benteng dan menara perlindungan. Allah yang ku percaya, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan segalanya. Allah yang hidup, Allah yang mati bagi kami, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya yang kami percaya, yang kami percaya. Tiada yang lain yang sepertimu, tiada yang lain yang sepertimu, Yesus. Kau lebih indah dari segalanya, Kau lebih mulia, Kau lebih berharga, Kau lebih dari segalanya. Mulut kami memuji-Mu, mengagungkan Engkau, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Hosana bagimu, hosana bagimu, Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Ku percaya padamu, Bapa. Hanya Kau Tuhan, tempatku berlindung, hanya Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar
Saya serahkan kepada Pak Gembala untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua pagi hari. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki Dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Lebih Yesus, dari apapun, Yesus, lebih dari siapapun. hanya Engkau yang ku Amin. kagumi, Haleluya. lebih dari segala. Amin Tuhan. Yesus, Lebih dari apapun, Yesus, hanya Kau lebih pribadi yang dari layak siapapun. yang Haleluya. selamanya. Oh, Amin. Haleluya. Yesus, Haleluya. Yesus, Haleluya. terima kasih. Oh, haleluya. Syukur bagimu, Haleluya. Yesus. Amin Tuhan. Amin. Syukur. Amin Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Glory. Pagi hari ini kembali kami beribadah kepada Engkau. Walaupun dalam keadaan yang terbatas, tapi kami tetap mau bersungguh-sungguh melakukannya, supaya ibadah yang kami lakukan ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Boleh menjadi ibadah yang membawa kami menjadi lebih dekat kepada Engkau, bertumbuh dalam rohani, menjadi dewasa ke arah keserupaan dengan Kristus. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, kami telah mengalami hadirat-Mu ajaib dan luar biasa. Dan sekarang saatnya kami mau mengalami kebenaran firman-Mu. Nah, untuk itu kami betul-betul memohon pertolongan Roh Kudus, agar di keadaan yang terbatas ini, Roh Kudus bekerja secara tidak terbatas untuk membawa kami, membawa hidup kami, hati kami, betul-betul bagaikan bejana yang siap bagi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih jamaah setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang beribadah di rumah masing-masing. Roh Kudus menjamah kami agar ada satu suasana hadirat Allah, agar ada satu suasana surgawi yang melingkupi kami, untuk kami betul-betul dimampukan untuk sungguh-sungguh dan bisa berkonsentrasi untuk
kebenaran firman-Mu yang akan kami sharingkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami berdoa, kami naikkan syukur, kami kehadirat-Mu, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi. Allah Immanuel beserta kita dan selalu memberkati kita di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu. Walaupun kita belum bisa beribadah dengan cara yang sebagaimana mestinya, itu bersama-sama di gedung gereja, tetapi kita tetap harus melakukannya dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, supaya ibadah kita ini boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah, menjadi berkat bagi kita semua, untuk membawa kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, bertumbuh ya, kepada kedewasaan rohani. Semakin hari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara untuk mengingat kembali ada beberapa poin penting di dalam pembahasan firman Tuhan, sharing kita pada minggu yang lalu, yaitu mengenai betapa pentingnya kita betul-betul memahami akan pengharapan apa yang Allah sediakan bagi setiap orang percaya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, poin pentingnya adalah ya, ketika seseorang betul-betul memahami ada satu perkara yang luar biasa yang Allah sediakan baginya dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan yang akan datang, maka itu akan sangat mempengaruhi semangat, ya, kesungguhan, perjuangan, dan bahkan pengorbanan orang tersebut di dalam mengerjakan iman percayanya di hadapan Tuhan. Walaupun memang bukan usaha kita manusia sehingga kita memperoleh pengharapan yang Tuhan janjikan itu, tetapi Allah sebagai penyedia dari pengharapan itu mewajibkan kita untuk mengerjakan iman kita dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, di sini kebenaran firman Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa segala jerih lelah yang telah kita beri di dalam mengerjakan iman percaya kita sangat sepadan dengan pengharapan yang akan kita terima dari Allah. Sebabnya sekali lagi saya ingin kita tahu bahwa Rasul Paulus secara khusus berdoa kepada jemaat di Efesus, saudara, agar mereka dibukakan pengertiannya untuk dapat memahami akan apa yang telah Allah sediakan, pengharapan apa yang Allah telah sediakan bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahkan di 2 Korintus 4 ayat
ke-17, Rasul Paulus menganggap semua penderitaan, semua yang telah dia lalui di dalam kehidupannya itu menjadi sebagai satu penderitaan ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima dari Allah. Padahal kita semua tahu ya, akan apa yang telah dialami oleh dia. Di dalam dia mengiring Tuhan. Di dalam dia menjadi rasulnya Allah. Di dalam dia menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Kalau kita baca di Alkitab, begitu banyak hal, begitu luar biasa penderitaan, kesusahan yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam hidupnya. Tetapi sekali lagi dia katakan semua itu hanya penderitaan ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima dari Allah. Sekarang saatnya kita masuk kepada pembahasan kita untuk sharing kita pada pagi hari ini, yaitu apa yang dimaksud dengan hidup di dalam pengharapan. Saudaraku, hidup dalam pengharapan adalah hidup yang berfokus ya, kepada pengharapan. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia ini, tujuannya adalah untuk pengharapan di kehidupan yang akan datang atau di dalam kekekalan nanti. Mari kita bahas lebih rinci lagi. Yang pertama, orang yang hidup di dalam pengharapan, yang pertama itu adalah mengenai hatinya. Kita bahas mengenai hati. Ya. Hati orang yang hidup di dalam pengharapan. Ya. Hatinya adalah hati untuk pengharapan. Artinya ketika kita hidup untuk pengharapan, hati kita adalah hati untuk pengharapan. Kita memang hidup di dunia ini, tetapi hati kita ada di dalam pengharapan yang akan datang itu, atau di dalam kekekalan itu. Kita memang hidup di dunia ini, tetapi hati kita sudah kita investasikan kepada pengharapan akan hidup yang akan datang tersebut. Seperti kita tahu ada kata kiasan ya, yang menggambarkan satu keadaan seperti ini. Orangnya memang ada di sini, tetapi hatinya sebenarnya ada di sana. Itu kata kiasan untuk menggambarkan seseorang yang tubuh jasmaninya, ya, fisiknya ada di satu tempat, tapi sebenarnya hatinya tidak ada di situ. Hatinya ada di tempat lain. Demikian pula lah, saudara, orang yang hidup di dalam pengharapan, dia memang hidup di dunia, ngejalani hidupnya di dunia, tapi hatinya itu sebenarnya tertuju atau ada di dalam pengharapan di
kehidupan yang akan datang. Kita coba melihat ya, apa yang diberitakan oleh kitab suci kepada kita mengenai orang-orang. Yang pertama itu adalah para saksi iman. Kita buka di Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Kita melihat apa yang diberitahukan oleh kitab suci kepada kita mengenai orang-orang yang memiliki hati yang demikian. Ibrani 11 ya, yaitu saksi-saksi iman. Kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai alasan atau kesempatan untuk pulang lagi ke situ. 16, perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Luar biasa saudara ya. Ini adalah hati yang dimiliki oleh para saksi iman. Bahwa walaupun mereka tidak mengalami apa yang mungkin mereka rindukan, mereka harapkan, mereka cita-citakan di dunia ini, itu tidak membuat mereka menjadi berkecil hati. Memang ada yang mereka rindukan, memang ada yang mereka harapkan, itu tanah perjanjian Kanaan ketika mereka masih hidup di dunia. Tapi bagi mereka itu tidak menjadi satu masalah. Karena mereka rindu akan satu tanah air yang baru. Tanah air yang Allah sediakan bagi mereka, yaitu tanah air surgawi. Memang mereka hidup di dunia, ngejalani hidup di dunia, punya keinginan, punya cita-cita, punya kerinduan dan punya kebutuhan. Tapi sebenarnya hati mereka itu ada. Hati mereka itu ada, hati mereka merindukan. Hati mereka merindukan satu keadaan yang lain, satu keadaan yang baru. Ya, satu keadaan yang Allah janjikan kepada mereka. Yaitu tanah air yang baru, tanah air surgawi. Selanjutnya kita lihat di Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Roma 8 Roma 8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah, judulnya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak, artinya dalam kehidupan yang akan datang. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Itu saat di mana Yesus datang menjemput kita. Ya, datang kedua kali untuk menjemput kita, membawa kita untuk memperoleh pengharapan yang Allah janjikan itu.
kehidupan kekal ya, yang kita peroleh oleh karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Allah. Ya, di kehidupan akan itulah pengharapan ya, bagi setiap orang percaya. Setiap orang percaya merindukan itu, kata firman Tuhan. Ya, hati memang masih di dunia ini. Ya, hidup maaf ya. Hidup kita memang masih kita jalani hidup kita di dunia ini. Tapi hati kita ya, ada di pengharapan untuk kehidupan yang akan datang tersebut. Satu ayat lagi di 2 Korintus 5 ayat yang kedua. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 mulai dari ayat yang kedua ya. Ayat 1, 2 begini bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Orang yang hidup dalam pengharapan, ya, hatinya itu ya, sudah diinvestasikannya kepada pengharapan itu. Itu artinya sekalipun dia hidup di dunia, tapi dia rindu akan kehidupan yang akan datang tersebut. Ini pula lah yang dialami oleh Rasul Paulus di bagian lain di dalam tulisannya. Dia bilang kalau aku disuruh memilih, sebenarnya aku lebih memilih untuk cepat kembali kepada Tuhan. Cepat untuk lebih memilih untuk cepat-cepat kembali kepada pengharapan itu. Kepada pengharapan yang Allah janjikan itu. Di bagian lain dia menulis ya seperti itu. Jadi saudara, bagi orang yang hidup dalam pengharapan, yang hatinya adalah untuk pengharapan, selalu ada kerinduan. Sekalipun dia tinggal di dunia, ya, dia merindukan untuk kehidupan yang akan datang itu. Ya. Sebaik apapun hidupnya di dunia, ya, senyaman apapun ya hidup dia di dunia, sesukses apapun hidup dia di dunia, saudara, dia tetap merindukan kehidupan yang akan datang itu. Ya. Sebab kita bahas bahwa sebaik-baiknya ya, kehidupan yang orang bisa peroleh di dunia ini, ya, kehidupan yang ada di kehidupan akan datang nanti yang Allah sediakan itu ribuan kali lebih baik dari itu. Ribuan kali lebih baik dari itu. Rasul Paulus sejujurnya kalau dia mau menikmati dunia ini, dia punya segala kesempatan dan punya segala fasilitas untuk menikmati itu. Tapi sekali lagi, ya, kebenaran firman Tuhan beritahukan kepada kita, Rasul Paulus mengabaikan itu. Tidak memperhitungkan itu, tidak mau memanfaatkan itu. Karena bagi dia itu hanya sementara. Sebaik apapun itu hanya sementara. Sebabnya, walaupun dia hidup di dunia, tapi hatinya merindukan akan kehidupan yang akan datang itu. Satu tempat kediaman yang baru, yaitu tempat kediaman surgawi yang Allah sediakan
bagi setiap orang yang percaya kepada Dia dan yang menghidupi imannya sampai kepada akhir hayat hidupnya. Jadi orang yang hidup di dalam pengharapan, dia memiliki hati untuk pengharapan. Dia memang hidup di dunia, tapi hatinya tertuju kepada pengharapan. Jadi hatinya itu sudah diinvestasikan di pengharapan akan kehidupan yang akan datang tersebut. Kita lanjut. Ke yang kedua. Yang kedua adalah orang yang hidup dalam pengharapan. Pikirannya pun adalah pikiran untuk pengharapan. Ya. Itu artinya pikirannya senantiasa tertuju kepada pengharapan akan hidup yang akan datang. Pikirannya itu lebih condong kepada hal-hal yang berhubungan dengan pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Seperti ada tertulis dalam kitab suci di Kolose 3, kita baca sama-sama Kolose 3. Kita baca Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ya, kepada kita. Bahwa kita yang hidup di dalam pengharapan harus juga memiliki pikiran ya, untuk pengharapan tersebut. Jadi pikiran kita itu lebih condong kepada perkara-perkara yang di atas. Jadi hidup kita itu lebih memikirkan perkara-perkara yang ada di atas ketimbang perkara-perkara yang ada di bumi. Bukan berarti kita hidup di dunia nggak perlu berpikir untuk sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak. Tetapi pikiran kita lebih condong kepada pikiran-pikiran yang ada di atas sana. Ya. Jangan sampai seperti yang terjadi pada hari-hari ini, pikiran kita semua sudah tertuju kepada si COVID-19 itu, saudara. Enggak orang yang di luar Tuhan, tetapi yang orang-orang yang di dalam Tuhan pun, saudara, pikirannya sudah dirampas, pikirannya sudah dikuasai oleh situasi dan kondisi yang terjadi ya saat ini di dalam kehidupan kita. Ada wabah penyakit yang berbahaya, ada virus COVID-19 yang mengintai kita, sehingga kita perlu hati-hati dan perlu waspada. Pikiran kita hanya kepada bagaimana kita bisa lolos dari si COVID-19 ini. Itu saya rasa yang memenuhi, menguasai pikiran hampir semua orang di muka bumi pada hari-hari ini. Bagaimana caranya bisa lolos, bisa tidak terinfeksi, bisa tidak terjangkit oleh virus ini. Sehingga yang ada di pikiran kita bagaimana kita berusaha untuk tetap tinggal di rumah, bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana kita
disiplin untuk memakai masker kalau kita luar rumah, ya. Di mana kita harus sering cuci tangan, ya. Untuk menghindari, membatasi untuk bertemu dengan orang lain, ya. Tidak ada di dalam kerumunan orang banyak, ya. Mungkin itu yang menguasai pikiran kita, sehingga kita tidak lagi berpikir tentang perkara-perkara yang ada di atas, di mana Tuhan ada. Bahwa corona memang ada, tapi dia tidak ada di mana-mana. Yang pasti adalah Yesus ada di mana-mana buat kita. Sehingga ada pujian yang mengatakan apa, di sini kau ada, di sana engkau ada, di bawah engkau ada, di atas pun engkau ada, di mana-mana engkau ada. Itu yang harus ada di pikiran kita. Ya, virus COVID-19 memang ada, tapi dia tidak ada di mana-mana. Ya, sehingga kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan secara berlebihan. Ya, kita memang harus hati-hati, waspada, ya, lakukan langkah-langkah seperlunya, tidak sampai berlebihan. Ya. Yang harus menguasai pikiran kita adalah perkara di atas, di mana ada Tuhan, ada Yesus ada. Dan Yesus selalu ada bersama dengan kita di mana-mana. Sehingga kata Mazmur 23, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku, dia yang ada dalamku lebih besar, ya, dari segala sesuatu, ya, yang ada di luarku, yang ada di luar kita. Ya. Orang yang hidup dalam pengharapan, pikirannya itu lebih dikuasai oleh pengharapan itu. Pikirannya lebih condong kepada pengharapan itu. Suatu kali Yesus pernah menegur Petrus. Ya. Karena Petrus ini sekalipun sudah hampir 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, sudah diajar, ya, udah diajak ngelihat fakta yang ada, ya. Tetapi ketika Yesus mau menyerahkan dirinya untuk memenuhi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai korban penebus dosa, Petrus, itu ada di Matius 16 ayat 21 sampai 23, nanti kita baca bersama-sama, ya. Petrus menarik tangan Yesus, membawa dia ke tempat lain dan menegur dia. Supaya dia jangan melakukan itu. Supaya dia jangan menyerahkan dirinya menjadi korban penebus dosa. Pokoknya Yesus tegur keras Petrus, bahwa engkau hanya memikirkan apa yang ada di dunia ini. Engkau tidak memikirkan tentang apa yang dipikirkan Allah, tentang keselamatan umat manusia, tentang pengharapan kehidupan kekal di kehidupan yang akan datang. Petrus melarang Yesus untuk, artinya mengorbankan dirinya mati di kayu salib Golgota. Petrus hanya berpikir, ya, di dunia ini aja, dia takut kehilangan Yesus, dia masih mau bersama-sama dengan Yesus. Udahlah, kita di dunia ini aja, ya. Kita ada 12 nih, ayo kita happy-happy aja, kita jalani hidup ini, kita nggak perlu khawatir tentang makanan. Bukankah Yesus dapat menjadikan batu menjadi roti? Jadi nggak usah pikir, kita nggak usah pikir bahaya, ya. Karena udah pernah kan kita di perahu ada angin sakal, ada gelombang gede, Yesus bisa meneduhkan, ya, angin gelombang. Itu nggak usah. Jadi dia hanya memikirkan perkara-perkara hal yang ada di dunia ini aja, dia nggak memikirkan tentang apa yang dipikirkan Allah tentang keselamatan umat manusia, tentang kehidupan kekal. Dia tidak memikirkan itu. Itu ada di Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, ya, tentang kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang memiliki
pikiran ya untuk pengharapan. Kita baca coba di Filipi 3. Kita baca di Filipi 3. Filipi 3 ayat yang ke-7 ya. Sampai dengan ayat yang ke-10 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kemudian di bagian lain juga saudara, di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat ke-18 mengenai bagaimana Rasul Paulus tidak terlalu memikirkan dan tidak terlalu memusingkan akan keadaan jasmanianya yang semakin hari semakin merosot. Karena pikirannya tertuju kepada pengharapan yang akan datang. Kalau tadi Rasul Paulus tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu memusingkan segala sesuatu yang dulu dia punya. Ya. Yang dianggap sebagai keuntungan atau sebagai kebanggaan gitu ya. Dia tidak lagi memikirkan itu. Karena pikirannya sudah ada pada pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Yang sekali lagi ya ditegaskan bahwa itu mungkin berpuluh-puluh ribu kali lebih baik daripada apa yang pernah Rasul Paulus punya dahulu. Jadi dia tidak lagi mau memikirkan itu, tidak terlalu memusingkan itu, dianggap itu sebagai hal yang tidak berarti, ya, seperti sampah yang udah nggak ada gunanya, yang nggak ada berarti, ya. Karena pikirannya tertuju kepada kehidupan yang akan datang. Kemuliaan. Kehidupan kekal. Yang disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus dan bersedia setia sampai kepada akhir hayat. Ya, hidupnya. Dan dia juga tidak terlalu memusingkan, memikirkan tentang kondisi tubuhnya. Semakin hari semakin merosot. Apalagi Rasul Paulus. Karena begitu keras dia bekerja untuk Injil. Sampai-sampai dia kurang memperhatikan tentang kondisi tubuhnya. Mungkin ya, Rasul Paulus tuh terlihat lebih tua daripada umur yang sebenarnya. Atau dia terlihat apa ya udah banyak sakitnya gitu. Karena mungkin kerja keras yang malam dan banyak menderita, banyak dianiaya. Ya tanpa makan yang baik gitu ya. Itu membuat dia menjadi lebih cepat soak gitu ya. Lebih cepat soak daripada yang seharusnya gitu loh. Ya, tapi dia tidak memusingkan itu. Karena pikirannya itu udah tertuju kepada kehidupan yang akan datang. Yang Allah janjikan tubuh yang ya mungkin miliaran lebih baik daripada tubuh yang dia punya selama dia ada di dunia. Itu tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan dengan tempat kemuliaan pula, saudara. Ini yang saya katakan, ini yang saya katakan kenapa miliaran lebih baik daripada kehidupan yang di dunia ini. Saudara, kita di dunia ya, diciptakan dengan tubuh yang terbatas. Ya. Dengan situasi yang terbatas pula itu dunia. Seberapa kuat sih tubuh kita ini untuk bisa tetap sehat, ya,
bisa tetap kuat. Berapa lama sih tubuh kita ini bisa tetap ya menikmati segala fasilitas terbaik yang kita punya? Seberapa kuat tubuh kita ini, seberapa lama tubuh kita ini untuk tetap bisa menikmati kesenangan dunia ini. Kalau kita udah umur 90, umur 80 atau umur 70, apakah kita masih leluasa bebas untuk menikmati kesenangan dunia ya, yang memang kita punya? Enggak kan, saudara? Dan sekalipun tubuh kita sehat, kita masih kuat, masih muda, kan tidak selalu situasi dan kondisi itu mendukung untuk kita bisa tetap bahagia, bisa tetap sukacita. Enggak kan, saudara? Berapa banyak pada hari-hari ini orang yang punya kekayaan yang besar mengalami stres, depresi, yang hanya gara-gara ya si COVID-19 itu. Mungkin kalau hal yang lain ya, situasi kondisi yang lain gitu, misalnya lesunya perdagangan atau apa, mereka enggak akan bergeming. Ya, situasi dan kondisi ekonomi, ya situasi dan kondisi dalam dunia usaha atau apa, itu tidak membuat mereka bergeming. Mereka kuat menghadapi semua itu. Tapi hanya oleh si COVID-19 dalam waktu hanya 1-2 bulan, banyak pengusaha-pengusaha yang napas aja susah. Bukan karena terinfeksi virus corona, tapi mengalami kesusahan hati yang sedemikian ya sehingga ya napas pun susah. Nah itu keadaan di bumi. Kita tidak diberi tubuh yang tidak terbatas ya, dan situasi kondisinya pun ya itu terbatas. Itu di dunia. Tetapi di kehidupan akan datang nanti kita diberi tubuh yang tidak terbatas, yaitu tubuh kemuliaan dengan situasi kondisi yang tidak terbatas pula. Karena sana itu kekal. Bahagianya kekal, sukacita kekal, kebaikan kekal. Semuanya kekal. Diberi tubuh yang tidak terbatas untuk menikmati situasi dan kondisi yang tidak terbatas. Tapi kita di dunia punya tubuh yang terbatas dengan situasi dan kondisi yang terbatas pula. Saudara, itu kehidupan kita di dunia. Nah, sebabnya Allah menghendaki kita tidak merasa nyaman hidup di dunia ini. Ya. Merasa nyaman, merasa betah ingin hidup di dunia ini. Makanya orang yang hidup dalam pengharapan, ya berpikir untuk pengharapan, memiliki pikiran untuk pengharapan. Pengharapannya itu lebih condong, ya, atau pikirannya lebih condong kepada pengharapan. Pikirannya itu lebih dikuasai ya, oleh pengharapan tersebut. Ya. Amin. Rasul Paulus tidak terlalu memikirkan atau memusingkan tentang ya segala sesuatu yang ada di dunia ini, tidak terlalu memusingkan atau memikirkan tentang keadaan hidupnya, tentang kondisi ya jasmaninya, karena dia memiliki pengharapan, karena pikirannya tuh tertuju kepada pengharapan yang akan datang. Puji Tuhan. Saudara, sebenarnya ada 4 poin ya untuk hidup dalam pengharapan ini, tapi karena kita terbatas oleh waktu, saudara, terbatas oleh situasi dan kondisi, maka baiklah untuk 2 poin berikutnya akan kita bahas di ibadah kita minggu berikutnya. Saudara, kami ini sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Sebabnya
kita betul-betul harus men-setting waktu dengan sebaik-baiknya. Karena memang situasi dan kondisinya ibadah online ini ya terbatas, saudara. Saudara mengikuti ibadah di rumah ya dengan mengikutinya di HP saudara atau di layar monitor TV, itu kan terbatas, saudara. Berapa kekuatan konsentrasi kita untuk dapat mengikuti semua itu tetap dalam keadaan serius, konsentrasi dan sungguh-sungguh. Maka walaupun ada orang bilang ibadah itu kan harus di gereja, ya, ibadah boleh di mana aja, tetapi tetap, saudara. Ya, kalau kita ibadah di gereja itu suasananya ya pasti berbeda kan, dan kita mengadakannya bersama-sama. Sebabnya firman Tuhan kata di Amsal itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita bersama-sama itu ada saling impartasi kesungguhan, ada impartasi semangat gitu loh. Kita yang nggak semangat menjadi semangat. Ya. Ketika ada sebelah-sebelah kita yang semangat gitu. Jadi suasana alam rohnya itu ada gitu loh untuk mendukung kita bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu bedanya, saudara. Makanya kita jangan nyaman dengan kondisi seperti ini. Ya, kita harus betul-betul sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah supaya oleh pertolongan Tuhan dan usaha kita manusia, walaupun itu terbatas, ya, kondisi ini segera berakhir. Wabah penyakit ini segera berakhir. Semuanya boleh normal kembali. Ya, semuanya dipulihkan ya oleh Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus akan dibagikan kepada kita semua. Tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Walaupun dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kami masih punya kesempatan untuk dapat mentaati perintah Tuhan, yaitu mengadakan perjamuan Tuhan di dalam pertemuan ibadah kami. Supaya kami selalu ingat akan Engkau. Supaya kami selalu ingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Kami ada seperti sekarang ini, itu adalah karena Tuhan. Kami disertai, dipelihara selama kami ada di dunia, itu karena Yesus. Dan kami diberi pengharapan untuk kehidupan akan datang, itu semua adalah karena Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau mengadakan perjamuan kudus dalam pertemuan ibadah kami. Kami menyerahkan roti dan air anggur ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan memberkatinya dan menguduskannya dengan firman-Mu yang maha kuasa itu. Agar roti dan air anggur ini berlayak menjadi sarana iman kami kepada tubuh dan darah Tuhan yang telah diserahkan dan yang telah dicurahkan ketika Dia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib Golgota. Roh Kudus menolong kami sekalian agar dengan sikap hati yang benar, agar dengan sikap iman yang benar, kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan melakukannya. Haleluya. Amin.
Saya akan bacakan firman Tuhan untuk menghantar kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Di tangan kanan kami ada roti. Amin. Seperti apa yang Tuhan sudah lakukan bersama dengan murid-murid pada malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk menjadi korban penebus dosa bagi umat manusia di muka bumi ini. Amin. Ketika itu engkau mengambil roti, engkau memecahkannya, engkau mengucap berkat, lalu engkau membagikannya kepada murid-murid dan engkau berkata, inilah tubuhku, makanlah ini. Demikian juga Tuhan di tangan kanan kami, roti ini. Kami mengimani roti ini sebagai tubuh Tuhan yang Tuhan sudah serahkan bagi kami, bagi keselamatan kami, bagi penebusan dosa kami. Dan sekarang kami memakan roti ini yang kami imani sebagai tubuh Tuhan sendiri. Kami mau memakannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Di tangan kanan kami ada cawan berisi anggur. Sebagaimana waktu itu kau lakukan terhadap murid-murid. Engkau memberikan kepada mereka cawan yang berisi air anggur. Dan kau katakan, inilah darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa semua orang. Kami adalah orang-orang yang telah diampuni, yang sudah ditebus oleh karena darah-Mu. Amin. Haleluya, glory. Kami yang tadinya orang yang penuh dosa, telah Kau kuduskan dengan darah Yesus, dengan darah-Mu Yesus, sehingga kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Amin. Dan sekarang kami mau meminum air anggur ini yang kami imani sebagai darah Tuhan sendiri. Darah yang telah tercurah di kayu salib Golgota bagi pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, mari kita minum bersama. Kita meminum di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian bukan dengan barang fana. Amin. Amin. Glory. Amin Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai satu persembahan atas rasa syukur kita kepada Tuhan akan apa yang sudah Dia perbuat di dalam kehidupan kita sekalian. Bukan dengan barang fana,
Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati, amin, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyanyi dari awal sekali lagi, amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
yang kau ingini. Amin. Mari bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat buat bangsa dan negara kita Indonesia, agar bangsa dan negara kita Indonesia bahkan dunia ini segera dapat mengatasi wabah penyakit dari virus COVID-19 yang sekarang ini melanda negeri kita bahkan dunia ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang memiliki hidup kami. Kepadamulah kami berserah, kepadamulah kami taruh seluruh pengharapan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah jalan keluar kami, Engkaulah jawaban atas hidup kami. Nah, untuk itu pagi hari ini kami yang ada di tempat ini bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, bersama dengan semua orang percaya yang ada di muka bumi ini, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan akan perlindungan-Mu atas kami, keluarga kami, sanak famili kami, atas lingkungan kami, atas kota, kabupaten, provinsi kami, dan semua saudara-saudara kami, haleluya, yang ada di bumi Indonesia ini, bahkan saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, di dunia ini. Kami mohon Tuhan, lindungi kami dari virus COVID-19 ya Tuhan, yang sekarang ini mewabah ada di mana-mana. Bapa, apapun yang kami manusia coba usahakan itu terbatas adanya. Tetapi kalau Tuhan yang melindungi kami, maka kami 100% akan terlindung dari wabah penyakit virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa, kami sebagai gereja-Mu Tuhan, oleh iman yang Kau karuniakan kepada kami, iman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kuasa yang ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memerangi kuasa gelap, roh-roh jadi udara, penghulu dunia yang gelap ini, yang bekerja di alam roh untuk mendatangkan ketakutan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keburukan, menunggangi virus COVID-19, untuk mendatangkan kecelakaan, penyakit hal bagi umat manusia di muka bumi ini. Kuasa gelap, roh-roh jadi udara, penghulu dunia yang gelap ini, yang menunggangi virus COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, di dalam nama Yesus kami halau, kami usir, kami tolak oleh dari bumi kami Indonesia. Segala pekerjaannya kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala tipu dayanya kami bongkar, kami telanjangi. Haleluya, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, oleh pertolongan Tuhan, oleh iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kami, kami kalahkan virus COVID-19 dengan kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kami, dengan fisik yang kuat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami redam virus COVID-19, kami patahkan COVID-19. Haleluya, glory. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dimanapun virus COVID-19 ini ada, baik di tubuh saudara kami yang terjangkit, baik di media-media yang lainnya, virus ini dengan kuasa yang ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami hancurkan, kami binasakan, kami lenyapkan dari bumi Indonesia, bahkan dari dunia ini. Rantai penyebarannya kami putuskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mulai saat ini tidak ada lagi yang terjangkit, tidak ada lagi penularan yang baru. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dan sebagai gereja-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami melepaskan berkat kesembuhan
Buat semua saudara-saudara kami yang Semua rumah yang sakit terjangkit di oleh seluruh virus COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit, yang Indonesia, mengkarantina diri di terjadi rumah, kesembuhan maupun yang belum terdeteksi. kepada setiap pasien. Haleluya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Terima mereka kasih. semua sembuh, baik Kesembuhan anak, baik terjadi. bayi, anak-anak, Terima remaja, kasih. orang dewasa, Semua mereka disembuhkan. orang lanjut usia, semua sembuh. Mulai detik ini tidak ada lagi yang meninggal Amin. dunia. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga melepaskan berkat pengertian kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar mengerti dan paham akan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami semua paham. Haleluya, agar kami bersedia mengikuti apa yang menjadi program pemerintah lewat PSBB. Tuhan, kami betul-betul disiplin di dalam mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, sehingga oleh pertolongan Tuhan dan oleh program yang kami lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, maka wabah penyakit ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya berakhir dari muka bumi kami Indonesia. Amin, amin, Bahkan amin. berakhir dari Amin. muka bumi Amin, ini. Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa, haleluya, mohon pelindungan Tuhan secara khusus bagi para dokter, Amin. para perawat, Setiap orang tim yang bekerja medis di rumah sakit, bekerja di khususnya rumah sakit, termasuk yang seperti bekerja di rumah mereka sakit diberikan yang merawat kekuatan, pasien yang mereka terinfeksi diberikan virus kesehatan, COVID-19. mereka diberi Lindungi kemampuan mereka secara khusus. secara Alat pelindung diri yang mereka punya itu terbatas dapat melindungi mereka. Tapi kalau Tuhan yang melindungi mereka, maka 100% mereka terlindungi. Sehingga mulai saat ini tidak ada lagi yang terjangkit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa melepaskan berkat kesehatan, berkat hikmat, berkat takut akan Tuhan kepada pejabat-pejabat pemerintah dari atas sampai kepada bawah, ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, agar mereka diberi takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, menjalankan tugas mereka dengan jujur. Ada takut akan Tuhan di hati mereka, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan kejahatan, sekalipun mereka punya kesempatan, agar program PSBB dapat dijalankan dengan baik sampai kepada lapisan masyarakat yang terbawah, agar program yang lain, program bantuan kepada saudara-saudara kami yang kehilangan mata pencaharian, betul-betul dapat tersalurkan sampai kepada haleluya yang membutuhkan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami juga melakukan berkat pemulihan buat bangsa kami Indonesia. Bangsa kami pulih dari wabah penyakit virus COVID-19. Bangsa kami pulih dari sektor-sektor yang lain yang terdampak oleh wabah penyakit ini. Sektor ekonomi, sektor usaha, sektor pendidikan, semua sektor yang ada yang terdampak dipulihkan oleh Tuhan, sehingga bangsa kami Indonesia boleh menjadi bangsa yang bangkit. Haleluya, menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih takut Tuhan ketimbang haleluya sebelum wabah penyakit ini ada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya haleluya Bapa, haleluya yang sumber dari segala yang terbaik itu, Bapa yang adalah sumber anugerah yang sempurna itu, haleluya, boleh mengarahkan pandangannya kepada kita dan boleh memberkati kita semua. Amin. Dengan berkat rohani, berkat jiwani, jasmani, dan berkat materi. Haleluya, anugerah dari Bapa, damai sejahtera dan cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kasih sayang dari Allah Roh Kudus yang mewarnai kehidupan kita dalam keseharian kita, mulai dari sekarang ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa. Kami naikkan syukur kami kehadirat-Mu. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali ke Jamie untuk memimpin acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Demikian berakhirlah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita semua mengalami berkat Tuhan pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kita semua. Kalau tidak ada kepentingan yang
sangat berarti untuk kita keluar. Tetaplah di rumah, tetap semangat, percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.